Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baik Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan berupa nikmat sehat dan nikmat sempat serta nikmat taufik dan hidayahnya sehingga Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu yang mulia ini. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan membahas hadis nomor 11 dan 12 dari kitab hadis Arba'in yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Kita masuk ke hadis nomor 11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Dari Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa Hasan bin Ali, Pak? Cucunya Nabi. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti Rasulillah, cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki itu bahasa Arabnya hafid. Karena Hasan itu putrinya Nabi. Siapa Pak putrinya Nabi? Fatimah binti Muhammad. Fatimah menikah dengan sepupunya Nabi. Karena Ali itu adalah anak dari pakdinya Nabi Abu Thalib. Jadi sepupunya Nabi menikah dengan putri beliau Fatimah binti Muhammad, maka lahirlah Hasan. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, wa raihanatihi, dan kesayangan beliau radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Semoga Allah meridhoi Hasan dan semoga Allah meridhoi ayahnya Ali bin Abi Thalib. Qal, Hasan berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu, aku telah hafal. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau menghafal hadis dari kakeknya, dari eyangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, insyaallah. Da'ma yaribuk, tinggalkanlah apa yang membuatmu itu ragu. Ila ma la yaribuk, kepada apa yang membuatmu itu tidak ragu. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Hadirin yang dicintai oleh Allah, dari penjelasan hadisnya kita baca sama-sama. Hadzal hadis ini fihil amr, berisi perintah. Bitarki ma yartabu mar'u fihi. Bitarki ma yartabu mar'u fihi. Untuk meninggalkan segala hal yang membuat seseorang itu jadi ragu-ragu. Wala tatma'innu ilaihi nafsu, dan membuat nafsu, jiwa itu tidak tenang. Wa yuhadditsu qalaqan,
atau yang menjadikan seorang itu jadi cemas. Wattiraba'an fi nafsi, dan jiwanya itu terganggu karena kecemasan yang membuat dia bimbang. Wa ayyasira ila ma yartahu ilaihi qalbuhu, kepada hal-hal yang membuat qalbunya, hatinya itu menjadi mantap. Wa tatma'innu ilaihi wa tatma'innu. Tatma'innu itu apa? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutma'in. Wa tatma'innu ilaihi nafsuhu, dan yang membuat hatinya itu menjadi tenang. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita itu ragu. Apa parameternya? Hati cemas. Jadi kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, ini ada makanan di hadapan kita, contoh misalnya, Bapak ini ragu, halal atau haram? Karena misalnya Bapak itu ada di lingkungan daerah yang non-muslim. Banyak sekali orang non-muslimnya ragu. Atau Bapak mendapatkan uang yang syubhat. Uangnya ini samar-samar. Halal atau haram? Karena hasil dari gratifikasi misalnya. Ragu. Lebih baik ditinggalkan. Menuju apa-apa yang membuat hati kita itu menjadi mantap. Kenapa? Karena Nabi itu bersabda dalam hadis yang lain, standar kebaikan itu bisa ditanyakan kepada hati kita masing-masing. Nah, apa hadisnya? Ini karena paralel ya Pak dengan hadis yang saya bacakan hadisnya. An-Nawas bin Sim'an Al-Ansari qal, ya, dari Nawas bin Sim'an Al-Ansari qal, dia berkata, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi, anil birri, tentang kebaikan, wal ithmi, dan tentang keburukan. Faqal, maka beliau berkata, al birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah baiknya akhlak, husnul khuluq. Wal ithmu, sedangkan keburukan itu ma haka fi sadri, apa-apa yang membuat dada kita atau hati kita itu menjadi resah. Jadi parameter kebaikan itu adalah kebaikan akhlak, dan parameter keburukan itu oleh Nabi dikatakan apa-apa yang membuat dada kita atau hati kita menjadi resah. Wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Wa karihta, dan kita merasa jijik, kita merasa benci, ayyattali'a 'alaihin nas, jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain, itu berarti parameter keburukan. Rawahu Muslim. Jadi kalau kita berbuat sesuatu gitu ya Pak ya, kok rasanya rapenak, hatinya resah. Terlebih kalau orang lain tuh tahu perbuatan ini, kita malu. Nah itu parameter, ini adalah hal yang buruk yang mesti ditinggalkan. Kemudian wa an Wabisah bin Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas beliau bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil bir," kata Nabi. Apakah kamu datang untuk bertanya tentang bir, tentang kebaikan? Qultu na'am. Maka beliau, sahabat ini menjawab, "Na'am, iya ya Rasul." Faqal, maka Nabi bersabda, "Istafti qalbak." Istafti qalbak. Mintalah fatwa pada hatimu. Jadi kebaikan itu, kata Nabi, dijawab, mintalah fatwa pada hatimu. Jadi sebenarnya hati kita itu dari sananya, gift-nya itu ya, itu sudah mengetahui perkara yang baik atau buruk. Jadi dianugerahi oleh Allah ada alarmnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk tuh hati kita merasa resah, sempit. Maka Nabi ketika ditanya oleh sahabat ini tentang kebaikan, maka Nabi bersabda istafti qalbak, mintalah fatwa pada hati.
Kemudian albirru madma'annat ilaihin nafs. Kebajikan itu albirru itu madma'annat ilaihin nafs. Adalah apa saja yang membuat nafsu, jiwa kita itu merasa tenang. Watma'anna ilaihi qalb, dan qalbu kita, hati kita merasa tentram. Wal ithmu, sedangkan keburukan itu mahaka fi nafsi, apa-apa yang membuat hatimu itu terasa terganjal, terasa sempit. Wa taraddada fi sadri, dan hatimu menjadi bimbang. Wa in aftakan nasa wa aftau, meskipun manusia telah memberikan fatwa kepadamu, tapi hatimu terasa sempit, bimbang, ragu. Maka Imam Nawawi beliau menjelaskan, ay taharraka fihi wa taraddada. Parameternya itu dada kita, hati kita merasa resah dan bimbang, walam yansyarih lahu sadr, dan membuat tidak lapang, wa hasala fi qalbi minhu syak, dan menimbulkan keraguan yang sangat dalam hati kita. Wa khaufu kaunihi dzanban, dan kita lebih-lebih takut kalau perbuatan itu dosa. Maka istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Dan disinilah pentingnya, maka Imam Nawawi menghubungkan hadis ini dengan hadis yang tadi. Inilah pentingnya, tinggalkan apa yang meragukan, ila mala yaribuk, menuju apa-apa yang tidak membuatmu menjadi ragu. Nah, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan kita minta fatwa pada hati? Kapankah kita diperkenankan oleh Allah minta fatwa pada hati? Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr tentang makna istafti qalbak, tentang makna mintalah fatwa pada hatimu, yakni amma idza kana fil mas'alati dalilun minal kitabi was sunnah. Adapun jika masalahnya itu terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah, fal muta'ayyinul masiru ilaihi, maka mestilah hal itu dikembalikan kepada dalilnya. Maka jangan minta fatwa pada hati kalau sudah dalilnya. Contoh, mencuri itu haram, korupsi itu haram. Nah, kita masih tanya pada hati, haram nggak ya? Haram nggak ya? Nggak boleh, karena sudah ada dalil yang jelas. Atau misalnya perkara yang lain, berjudi itu haram, nggak perlu kita minta fatwa pada hati. Kalau gitu boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Atau mabuk, nggak perlu kita tanya pada hati kita karena perkaranya sudah jelas. Nah, perkara minta fatwa pada hati ini adalah pada perkara-perkara yang membuat kita tuh ragu, perkara yang syubhat. Nah, ketika tidak ada hukum yang mengatur ini dan kita ragu-ragu, maka sebaiknya kita wara', berhati-hati, meninggalkan apa yang membuat kita ragu, menuju hal-hal yang membuat hati kita itu merasa tenang, tentram. Kenapa? Karena setelannya hati kita itu adalah sudah disetel oleh Allah tadi. Ketika kita berbuat maksiat, itu hati pasti merasa resah, sempit, bimbang. Kemudian wastifta'u qalbi, dan minta pada fatwa hati itu la yakunu min ahlil fujur wal ma'asi. La yakunu min ahlil fujur. Tidak berlaku para pelaku fujur, para pelaku kejahatan, wal ma'asi, dan mereka yang suka maksiat. Jadi ini penting bagi mereka yang orang-orang menjaga ketaatan pada Allah dan yang wara'. Bagi mereka yang terbiasa berbuat maksiat, ahli fujur dan ahli maksiat, tidak berlaku minta fatwa pada hati. Kenapa? Karena khawatir kebiasaan perilaku maksiatnya membuat hatinya lebih condong kepada kemaksiatan atau kejahatan dibandingkan dengan ketakwaan. Jadi kata beliau, minta fatwa pada hati ini sangat tergantung pada pelakunya. Ketika pelakunya adalah orang yang suka pada ketakwaan, ketaatan, berhati-hati, maka mintalah fatwa pada hati karena hatinya itu pasti membisikkan kepada kebaikan. Tapi sebaliknya bagi orang yang terbiasa
melanggar perintah Allah, melanggar aturan Allah, terbiasa dia bermaksiat, ahli fujur, ahli maksiat, maka dikhawatirkan bisikan hatinya disusupi atau dimasuki oleh bisikan setan. Wala yastahyi minallah wala min khalqihi. Dan mereka orang-orang yang tidak malu kepada Allah dan makhluknya. Apalagi mereka yang terang-terangan melakukan maksiat, tidak malu terhadap Allah dan Rasulnya. Ada nggak Pak? Oh, sekarang banyak mempertontonkan maksiat di depan umum, direkam di handphone, kemudian demonstrasi pro LGBT gitu kan, menganggap bahwa LGBT itu adalah hak asasi. Jadi ketika kita mau nikah sama sesama jenis itu hak asasi, padahal itu penyimpangan, padahal itu penyakit. Bayangkan kalau penyakit dianggap sebagai hak asasi. Contoh ada orang kena COVID parah, kemudian kemana-mana dulu ya nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Ini hak asasi gitu ya. Maka yang lainnya akan dirugikan dengan perilakunya. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dicintai Allah, maka minta fatwa pada hati itu syaratnya apa tadi? Manakala yang pertama adalah perkara yang masih samar. Yang kedua tidak berlaku bagi perkara yang sudah jelas dalilnya. Dan yang ketiga tidak berlaku pula bagi mereka yang ahli maksiat. Nah, kalau Bapak senang ke masjid, senang tilawah, senang taat pada Allah, tidak suka maksiat, tidak suka hal-hal yang haram. Kemudian ada satu peristiwa atau satu hal yang membuat Bapak ragu, maka tinggalkan apa yang membuat kita ragu menuju apa-apa yang membuat kita tenang, tidak ragu. Karena itu lebih selamat bagi kita. Baik. Berikutnya, maka dalam hadis ini ada poin penting yang perlu kita garis bawahi. Pentingnya kita menjaga apa Pak? Hati. Karena itulah alarmnya. Kalau alarmnya berfungsi, maka dia akan membisikkan kebaikan kepada pemiliknya. Ketika ada satu hal yang membuatnya terjerumus dalam maksiat, dia akan berfungsi, nggak boleh. Akan sempit, rasa sakit. Beda sama orang yang kalau maksiatnya terang-terangan dan ketika dia bermaksiat hatinya biasa aja, itu udah dol. Itu sudah rusak. Maka penting buat kita menjaga hati. Kenapa? Karena ada hadisnya. An Abi Abdullah An-Nu'man ibnu Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga telah jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun mushtabihatun, ada perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas, yang meragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanittaqa, barang siapa yang menjaga diri, bertakwa pada Allah, famanittaqa syubhat, dia menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidini wa irdih, maka dia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat wa man waqa'a fi syubuhat, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh pula dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima, seperti penggembala yang menggembalakan gembalaannya ya, pada al-hima, daerah yang dilarang. Yushiku ayyaqa fihi, maka dikhawatirkan dia akan masuk dalam wilayah yang terlarang itu. Jadi kalau kita tidak mau terbakar, maka jangan main api. Kalau nggak mau tenggelam, maka jangan berenang di tempat yang berbahaya. Kalau tidak mau terjerumus dalam perkara yang haram, maka hindari perkara-perkara yang samar, yang syubhat.
Lantas di bagian akhir ini dalam hadis ini beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah dalam tubuh kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat, ketika segumpal daging itu baik, maka salaha jasadu kullu. Baiklah seluruh tubuhnya, jasadu kullu. Kemudian wa idza fasadat, ketika daging itu fasad, rusak, maka fasadal jasadu kullu. Rusaklah seluruh jasadnya. Apa yang dimaksud dengan sekerat daging itu? Ala wahya qalb, adalah al-qalb. Al-qalbu dalam bahasa Arab itu artinya jantung. Tetapi dalam para ulama banyak menafsirkan maksudnya itu non fisiknya, bukan fisiknya. Maksudnya hati nurani. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ini ada dua organ utama, Pak, yang berperan penting memerintahkan tubuh kita. Yang pertama apa? Yang pertama otak, yang kedua hati. Kalau otak perintahkan tapi hati menolak, jadi nggak dia berbuat? Nggak jadi. Contoh, Bapak di depan rumahnya, tetangganya punya pohon mangga yang buahnya lebat, ranum, gede-gede. Terus rumahnya suwung, nggak ada penghuninya. Tiba-tiba otak perintahkan, udah ambil aja. Kan nggak ada yang tahu. Tapi karena hatinya bersih, hatinya hidup, dia berbunyi alarmnya. Dia berbisik pada si pemilik hati, nggak boleh, haram. Ada yang lihat, siapa? Allah melihat. Maka terjadi pertarungan antara hak dan batil. Dan hatinya menang. Akhirnya dia mendengarkan perkataan hatinya, dia takut pada Allah, dan dia tidak jadi melakukan perbuatan maksiat berupa mencuri buah mangga tetangganya. Ini tanda kalau hatinya itu hidup. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hati mati maka dol. Nabi bersabda ya, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kamu melihat kemungkaran, maka sikap pertama seorang muslim falyughayyirhu biyadihi. Ubah dengan tangan. Fa illam yastati', tidak mampu mengubah dengan tangan, dengan kekuasaan, maka sikap yang kedua fabil lisani, dengan lisan. Fa illam yastati', enggak mampu dengan lisan, maka yang ketiga terakhir dengan cara apa? Fa bi qalbi, ubah dengan hatimu. Minimal kita membenci perbuatan maksiat itu. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi mencegah dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau ada kita lihat orang bermaksiat, hati kita biasa aja. Ada orang nyolong, kita biasa aja. Nggak tergerak hati kita untuk mengubahnya. Bahkan diri kita bermaksiat, hatinya biasa aja. Jangan-jangan kita udah tidak punya iman. Kenapa? Karena respon terlemah iman adalah mencegah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Nah, pertanyaannya bagaimana cara merawat hati? Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati mereka orang-orang yang beriman itu akan menjadi tenang. Ya, apa resepnya tadi? Zikir. Apa zikir yang terbaik? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, wa la dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah dengan cara salat itu adalah cara zikir yang paling baik. Wa la dzikrullahi akbar. Jadi Bapak membaca Quran itu zikir. Bapak bertasbih, bertahmid, bertakbir itu zikir. Tapi zikir yang paling baik itu adalah dengan cara sholat. Orang yang terjaga sholatnya adalah mereka yang pandai mencas hatinya. Mencas itu apa?
mengisi energi hatinya, membersihkan hatinya. Contoh, saya punya tablet atau punya handphone. Setiap hari digunakan untuk telepon, untuk SMS, untuk WA. Apa yang terjadi, Pak? Tapi nggak pernah dicas. Apa yang terjadi? Lowbat. Sudah lowbat, tetap dipakai, nggak dicas. Apa yang terjadi? Mati. Kalau sudah mati, bisa nggak dibuat telepon? Nggak bisa. Bisa nggak dipakai untuk WA? Nggak bisa. Kenapa? Karena mati. Nah, kalau hati kita setiap hari dibuat maksiat, ya dibuat maksiat, setiap hari dosa, tapi nggak pernah dibersihkan, dicas dengan cara apa? Zikir atau sholat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hatinya mati. Kalau hatinya sudah mati, cirinya apa? Ketika si pemilik maksiat, si pemilik hati bermaksiat, dia biasa saja. Maka cara untuk menjaga hati adalah dengan cara memperbanyak zikir. Yang paling bagus adalah dengan cara sholat. Maka orang yang terjaga sholatnya, terjaga hatinya itu hidup. Ketika hatinya itu hidup, maka tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena sholatnya mengkondisikan hatinya, dan hatinya itu mengkondisikan tubuhnya agar tidak berbuat keji dan munkar. Baik, itu hadis yang ke-11. Sekarang kita menuju ke hadis berikutnya, yakni hadis yang ke-12. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i. Salah satu tanda baiknya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi satu di antara parameter baiknya seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Rawahu Tirmidzi. Makna hadzal hadis. Makna hadis ini ialah anna muslim, hendaknya seorang muslim yatsruku, meninggalkan ma apa-apa la yuhimmuhu, hal-hal yang tidak ada urgensinya atau tidak ada kepentingannya, min amrid din wad dunya, untuk perkara-perkara baik perkara agama maupun perkara dunia. Fil aqwal, baik dalam perkara ucapan, wal af'al, maupun perkara tingkah laku, perbuatan. Wa mafhumuhu annahu yajtahidu fi ma ya'nihi fi dzalik. Dengan kata lain, hendaknya dia berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sampai pada tahap ini, dia tidak bertanya ketika dia berbuat sesuatu, dia tidak bertanya, ini dosa atau enggak. Sudah bukan pada level itu saja, level itu lagi. Tapi orang yang sudah sampai pada level ini, dia akan berkata, kalau dia mau berbuat, ini ada manfaatnya atau tidak. Jadi sudah bukan di level ini boleh atau tidak, tapi ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau ada manfaatnya, maka dia lakukan. Kalau nggak ada manfaatnya, maka dia tinggalkan. Jadi orang seperti ini tidak terjebak pada perkara-perkara yang mubah. Kita sering terjebak dalam perkara-perkara yang mubah. Apa itu mubah, Pak? Yang boleh. Kalau yang haram, tinggalkan. Kalau yang wajib, lakukan. Tapi kadang terjebak dalam perkara yang mubah. Contoh, nonton bola boleh nggak? Mubah, boleh. Apalagi? Main game, boleh nggak? Mubah, boleh. Karena statusnya itu boleh, kadang-kadang kita banyak menghabiskan waktu terjebak dalam perkara-perkara yang mubah, sehingga kita banyak kehilangan waktu yang seharusnya kita bisa
Lakukan perkara-perkara yang lebih bermanfaat untuk dunia atau agama kita. Hadirin yang dicintai oleh Allah, kenapa? Karena beliau bersabda, wa khairun nas, dan sebaik-baik manusia ialah anfa'uhum linnas, adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia-manusia yang lainnya. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala, ahabbun nasi ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, anfa'uhum linnas, adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Karena visinya ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, maka dia berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, dan perkara yang paling dicintai, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sururun tudkhiluhu ala muslimin, membuat muslim yang lain itu bahagia. Au takasifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesusahan orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan utangnya. Sulit atau gampang, Pak? Susah ya, Pak? Membayarkan utang orang lain. Jangankan itu, kita diminta utang aja sulit, apalagi bayar utang sendiri. Kadang-kadang susah. Dan kadang-kadang orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang memberikan hutang. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan al-ju', ya, rasa laparnya. Wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin, sungguh seseorang yang jalan sesama saudaranya dalam perkara untuk membantu keperluannya, ahabbu ilayya, lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min an a'takifa, daripada a'takifa, beriktikaf, fi hadzal masjid, di masjid ini. Bukan masjid kita ini, tapi masjidnya Nabi. Di mana, Pak? Di Masjid Nabawi di Madinah. Padahal sholat di Nabawi itu pahalanya berapa kali? 1000 kali. Sholat di masjid yang lain. Apalagi beriktikaf. Dan beliau bersabda, ada pahala yang lebih baik dibandingkan dengan beriktikaf di Masjid Nabawi, yakni seseorang yang jalan sama saudara muslim dalam rangka untuk membantu meringankan hajatnya. Masya Allah. Yakni Masjid al-Madinah, yaitu masjid di Madinah, Nabawi. Syahran, selama sebulan penuh. Jadi lebih baik dibandingkan dengan beriktikaf selama sebulan, Pak, di Masjid Nabawi. Padahal kalau kita umrah, berapa biayanya? 2 minggu aja kita harus mengeluarkan berapa sekarang? 35 juta, 40 juta. Apalagi sebulan. Kita berhaji itu berapa sekarang? Biayanya itu pun disubsidi, ya. Masya Allah. Dan ternyata ada amalan yang lebih baik dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi, yakni membantu sesama muslim. Baik. Maka hikmah dari hadis ini adalah orang yang paham akan mengamalkan hadis ini, dia tidak akan punya banyak waktu santai. Kenapa? Karena setiap waktunya harus jadi manfaat, setiap waktunya harus jadi ilmu, setiap waktunya jadi amal soleh, dan dia paham dia punya limitasi, dia punya keterbatasan waktu. Hadirin yang dicintai oleh Allah, kenapa? Karena Allah itu berfirman, wal asri. Apa wal asri? Demi waktu. Wad duha. Demi waktu duha. Apalagi? Wal lail. Demi waktu malam. Wal fajr. Demi waktu fajar. Menandakan apa? Mengapa Allah banyak bersumpah atas nama waktu? Karena betapa pentingnya waktu ini bagi setiap kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk kita perhatikan. Kenapa? Guru saya bilang ini, Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, beliau menyampaikan ada beberapa sifat dari waktu. Sifat yang pertama, time is unstoppable. Time, waktu, is adalah unstoppable. Tidak bisa di stop. Andai kata kita menghentikan putaran jarum jam di jam tangan kita ini, Pak, maka di luar sana ada jutaan jam lain yang terus berputar. Terus berputar. Nggak bisa berhenti. Secara hakikat kita tidak bisa menghentikan waktu, barang sedetik pun. Waktu yang telah berlalu tidak mungkin bisa diulangi. Maka banyak peribahasa Arab mengatakan waktu itu adalah ibarat pedang yang bisa memotong semua kesempatan-kesempatan yang kita miliki sampai semua kesempatan itu hanya bisa disebut sebagai masa lalu yang tidak mungkin bisa diulang lagi. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua kata beliau, time is untradeable. Waktu itu tidak bisa dijual. Padahal hampir semua di muka bumi ini bisa dijual. Tanah bisa dijual, Pak? Bisa. Mobil? Bisa. Rumah? Bahkan ada daun-daun yang bolong-bolong. Rondo bolong itu kalau dijual mahal. Dan mohon maaf ya, di luar sana ada mereka perempuan yang rela menjual dirinya. Dan mohon maaf kalau kita membutuhkan organ-organ tubuh seperti ginjal, ada nggak marketnya? Ada pasarnya. Semua bisa dijual. Pertanyaannya, kalau semua bisa dijual, bisakah kita menjual waktu? Padahal waktu yang paling berharga. Contoh, ada seorang yang sangat sibuk, Pak. Kaya raya, duitnya banyak, tapi sibuknya luar biasa. Dari pagi sampai sore dia kerja. Sore hari seharusnya dia pulang, dia masih ada meeting. Ada pertemuan rapat dengan kliennya. Sampai larut malam. Sampai seakan-akan 24 jamnya itu kurang buat dia. Karena dia tidak sempat ketemu anaknya. Pagi masih gelap, dia berangkat. Pulang dia gelap, pulang sudah gelap, dia baru pulang. Berangkat anaknya masih tidur. Pulang anaknya sudah tidur. Seakan-akan 24 jamnya itu kurang. Pertanyaannya, walaupun uangnya banyak, bisakah dia membeli waktu tambahan? Tidak bisa. Setiap kita diberikan oleh Allah waktu yang sama, sehari semalam, 24 jam. Atau ada orang yang sangat miskin, Pak. Tidak punya uang. Tetapi di saat yang sama dia punya banyak waktu luang. Waktu nganggurnya banyak. Dan dia nggak punya duit. Di saat yang sama tetangganya yang super sibuk punya banyak duit. Dan dia rela mengeluarkan uang sebesar apapun untuk mendapatkan waktu tambahan. Pertanyaannya, bisakah si kaya membeli umur si miskin? Bisakah si kaya membeli waktu luang si miskin? Setiap kita diberikan kesempatan yang sama oleh Allah. Sehari semalam 24 jam. Pertanyaan saya, Pak, 24 jamnya siswa yang bintang kelas dengan 24 jamnya siswa yang tinggal kelas sama atau beda? Sama, gitu. Sama-sama 24 jam. 24 jamnya mahasiswa yang IP-nya cum laude maupun niku cum laude. Skor IPK-nya 3,51 sampai 4, lulusnya sempurna. Dengan mahasiswa yang IP-nya kemelut. Kemelut itu nasib 1 koma ke bawah. 24 jamnya sama tidak? Sama. Sama-sama 24 jam. Tapi kenapa ada yang IP-nya cum laude, ada yang kemelut? Tapi kenapa ada yang jadi bintang kelas, ada yang tinggal kelas? Kenapa?
Karena berbeda mereka dalam memanfaatkan waktu. Maka Nabi bersabda, satu di antara tanda baiknya seorang muslim adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Levelnya udah naik. Dia nggak tanya, ini boleh atau enggak. Tapi dia tanya, ini manfaat atau tidak. Karena waktunya berharga. Karena usianya di dunia ini ada limitasi. Ya, ada terbatas. Maka dia harus manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka ada seorang syekh di Timur Tengah itu, di Mesir, dia berkata ketika melihat anak-anak muda yang nongkrong di kafe, tidak jelas, cuma menghabiskan waktu main game di kafe, beliau berkata, andai kata aku bisa membeli waktu anak-anak itu, akan aku beli semuanya, aku gunakan untuk dakwah, aku gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Insyaallah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, usia boleh terbatas. Usia boleh terbatas. Tapi usia amal itu boleh melebihi, bisa melebihi usia biologis. Maksudnya apa? Usia biologis dengan usia amal atau usia ilmu itu beda, Pak. Contoh, Nabi Muhammad itu umurnya berapa? 63. Tapi usia amalnya sampai sekarang belum meninggal usia amalnya. Jasanya terkenang. Jenderal Sudirman berapa usia biologisnya? Sampai 40 tahun? Nggak nyampe. Wafat usia muda. Tapi usia amalnya, Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta, berapa usia biologisnya? Terbatas. Tapi usia amalnya dinikmati sampai sekarang. Imam Nawawi, berapa usia biologisnya? Terbatas. Tapi usia ilmunya sampai sekarang masih beliau nikmati. Ketika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya. Kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Amal jariah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka di dunia ini merupakan cara atau waktu kita investasi. Tidak cuma investasi dunia biar dapat rumah di dunia, tapi juga investasi akhirat agar kita mendapatkan rumah yang bagus di akhirat. Sudah Isya? Baik. Terakhir pertanyaan saya, Bapak lebih sering mikir yang mana? Rumah yang pasti akan ditinggalkan atau rumah yang pasti akan ditinggali? Saya ulangi pertanyaannya ya, Bu. Ibu lebih sering mikir yang mana? Tabungan yang pasti akan ditinggalkan atau tabungan yang besok akan dibawa sampai akhirat? Alhamdulillah. Nah, maka kita harus banyak berpikir investasi itu dengan cara apa? Mengefektifkan waktu yang terbatas ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.